Pura-pura Ambon sebagai hewan konsumsi. Bentar. Emang ada yang mau makan? Ya, bukan cuma rahasia lagi lah. Oke teman-teman, selamat datang di Lulun Satwa and this is Animal Podcast episode. Bentar. Apa? Ini katanya podcast. Mana podcastnya? Mau sketch kan gue salah ngomong. Mic-nya. Oh, tapi mungkin Peralatan. Di masjid mau ngecit. Oh iya. Boleh. tapi kebenaran kan ada sutradara, mungkin nanti dia mau. Nah, iya. Produser. Produser juga. Ya, boleh. Jadi kreatif gimana? Alat. Kan pelayan. Oke. Nih tema kita sekarang kan pura-pura Ambon nih kan. Kebetulan gua 2 hari yang lalu udah sempet ngangkat lah di Instagram, ada beberapa pertanyaan. Jadi kalau misalnya channel orang-orang kan, gua mau review nih, harus ada pura-puranya kita bikin beda di sini. Boleh ya. Jadi kita bikin podcast, ya judul-judulan podcast lah kayak gitu. Karena kalau podcast asli kan tadi Bapak ini bilang alat Terlalu ribet. Dan apa nih yang mau kita bahas pertama? Kita buka pertanyaannya dulu deh yang pertama. Karena ini podcast kan nggak boleh berhenti ngomong ya kalau podcast itu ya. Iya. Apa sih kepanjangan podcast? Gue nggak tahu. Ada yang dari D.Septiadi 21. Ini kebanyakan nama-nama Instagram pada pakai ini sih, apa namanya? Anak zaman sekarang, bro. Oh. Asal gua paham. Pemandangan togel semua. Gua demen tuh main angka tuh. Mari kita matematika. Berarti ini yang udah pernah tembus ya? Iya. 21. Oke deh, Septiadi 21, fakta uniknya dong Min, sekalian tag juga. Oke. Kalau fakta unik mungkin kan didapetinnya dari pengalaman melihara ya. Iya. Nanti sambil kita ngobrol-ngobrol ada fakta unik apa nanti kita catat satu-satu, kita review di belakang ya. Oke, boleh nggak pura-pura Ambon? Perawatan baby Ambon gimana bang? Jarang makan soalnya. Nah, Intinya jangan dibedong. Kok dibedong sih? Baby. Orok. Oh. Kokor ada stres. Jangan dibedong ya? Iya. Jangan dibedong. Jadi dia nggak mau makan Nah, gitu. Mentang-mentang ntar mau jadi bapak. Oh iya, bentar lagi jadi bapak ya. Iya. Jadi pantesan pura-pura Ambon kurus. kenapa? Oh, gua nih. Aku tuh tahu sendiri tadi. Jangan keturunan ya. Iya. Lu coba ngomong bahasa Ambon gimana? Jadi kalau buat perawatan baby sendiri, rekomendasi kita aja nih ya. Rekomendasi kita kalau bisa jangan dulu ditaruh di kolam luar ya. Karena tahu sendiri kan Jangan pergaulannya. pergaulan bebas kalau Iya. taruh di luar ya. Bahaya. Anak di bawah umur kan sama om-om. Iya. Bahaya. Masih kecil. Jangan, kalau masih kecil jangan Kalau bisa ditaruh di jangan. luar dulu ya. Ya, taruhlah di bak dalam kita ini. Iya. Podcast ini apa sih? Pola makannya. Om. Ini orang nanya serius bro ini. Nanya serius, coy. Pola makannya. Pola Ya kan nggak makan. bisa kalau makan harus kuarter. Iya nggak? Makanya. Jadi mungkin ada yang mau ngasih jajan sendiri kan? Dia pergi. Kayak temen gua bro, makan harus kuarter. Kenapa? Masih belum tunggu yamo. Oh gitu. Iya loh. Oke, jadi kalian para gadis desa yang mau kontaknya kameramen gua nanti komen aja ya di bawah, gua kasih, tenang. Tapi yang masih gadis ya. Suami orang buat istri orang. Istri orang. Istri orang. Emang aku cowok apa? Nah, kemarin kambing. Tahu sendiri lah. Pasut. Itu pakai pasut.
Oke, jadi gitu ya. Untuk perawatan mungkin yang pertama kalau masih babyan emang jarang makan, namanya juga anak kecil. Anak lu juga kalau masih kecil kan Ketawa tuh Panjut ketawa. terus di baknya jangan lupa taruh docking, apa ya bahasa ininya ya, tempat kering, ya simpan lah tempat kering buat dia naik ke atas, jadi jangan di air terus. Tapi tanya dulu, siapa tahu kura-kuranya lagi puasa Rajab, bro. Ih. Pasut aja. Gua aku takut temen-temen. Puasa Rajab. Jadi Terus. Enggak, gue mau nanya nanti ke kura-kura, lu tanggalnya hijriah apa masehi gitu. Jadi taruh docking juga, dan jangan lupa memang kalau kura-kura Ambon sendiri sih udah menyesuaikan sih suhunya karena memang endemik Indonesia ya. Tapi tetap kasih lampu UVA sama UVB lah, karena dia kan reptil, tetap juga metabolisme tubuhnya harus dibantu dengan adanya sinar matahari. Jadi mungkin kalau misalnya kura-kura hari ini makan, besok enggak, itu hal yang biasa karena memang metabolisme reptil agak lambat ya, nggak cuma kura-kura, iguana juga gitu Ya, ya. betul. Ya, nih. Jadi seminggu 2 kali kan. Iya, Senin Kemis. Kalau misalnya lagi inilah Senin Kemis ya. Apa? Senin Kemis. Kalau lagi musim hujan. Apanya? Jadi kita ngasih konsumsinya itu Oh. 2 kali lah. Nah, itu. Seminggu itu. Lalu Ya. lama-lama suaranya kayak iguana. Kenapa nggak sekalian ganti dah? Nggak usah begitu suaranya, bro. Jadi dia tadi kan harus taruh air sama docking ya. Docking. Karena kura-kura Ambon ini termasuk hewan semi akuatik ya. Nah, benar. Karena dia teman-teman udah 8 tahun melihara. Ada 7. Enggak, gue sih biasanya melihara pisang Ambon. Sampai 24 tahun sekarang udah. Jadi akhirnya sekarang gua nggak penasaran dia bisa segede ini. Peliharanya bisa ngambon. Ya kura-kura Ambon kan nggak bisa dimakan. Ya pisang Ambon yang bisa dimakan. Berarti nggak boleh dimakan dong kura-kura Ambon? Ya jangan lah. Kan dia kan ada darat, ada air. Oke, Gitu. jadi Bener nggak Pak Ustadz? Betul. jadi ini notis ya buat kalian yang masih menjadikan kura-kura Ambon sebagai hewan konsumsi. Oke, yang pertama di aturan agama sendiri nggak boleh ya. Dan yang kedua memang dia bukan hewan konsumsi sih. Emang ada yang mau makan? Enggak, hewan seimut itu loh gitu. Isi imut. Iya, hewan seimut gitu. Mau dimakan. Makanya gua Tapi Kalau sekali makan ya, Bro ya. tapi ini topik seru. Cuma ini behind apa ya namanya? Behind kehidupan anak-anak komunitas Startle di belakang itu banyak anak-anak komunitas juga yang agak aware gitu nih sama kabar yang satu ini. Si kura-kura Ambon itu nggak cuma di daerah lain, ya bukan cuma rahasia lagi lah, di daerah kita pun masih banyak yang menjadiin kura-kura Ambon itu sebagai hewan konsumsi. Oh, banyak. Masih banyak. Dan gua nih sama dia kita beberapa kali ya ke penampungnya ya. Oh, iya. Ya ada lah, tapi kita nggak akan sebutin namanya dan daerahnya. Pengepul. Pengepul lah namanya. Jadi Penampung sama. Sama. pengepul. Toren. Nih pengepul. Jadi kita beberapa kali ke dia, jadi dia itu ambil kura-kura Ambonnya dari alam, bro. Kemudian diperjualbelikan, oke, fine kalau untuk dipiara karena suatu hari nanti pasti ya ada lah nyangkut 1 atau 2 orang yang bisa mengembangbiakannya kan. Iya. Itu konservasi pada manusia kan. Nah, ternyata enggak ya Nda ya. Kita temuin fakta nanti dia itu kadang ada yang dijadiin sate. Kadang juga ada yang dijadiin semur. Kali semua. Di mana? Ada lah. Ada lah. Oh. Cuma dan orangnya beberapa kali mau kita reportase Nggak mau. nolak. Nggak bisa. Nolak, nggak bisa. Karena ya mungkin itu nantinya perhatian semua hobis
kura-kura pasti Mungkin orang tertentu Obis aja di ya. pemerintah juga. dari itu karena hewan konsumsi itu udah diatur loh di undang-undang juga ada. Masalahnya yang makannya orang-orang tertentu mungkin yang kayak kita kan masih pilih lah makan kayak begitu. Tapi diperdagangkan dan diperjualbebaskan, bahkan ditulis sate kura-kura. Terang-terangan. Kalian belum tahu ya? Ya balik lagi gua nggak kebayang gitu loh. Men, nggak kebayang makan kura-kura. Nggak kenyang satu. Oke kalau Dia kenyang kalau Galapagos yang dia makan. Kalau mau batoknya mungkin kenyang. gua sih lebih penasaran iguana kalau kita jadiin sate. Gimana lu? Enggak. Tapi kan memang lebih banyak dagingnya dari kura. Nah itu. Enggak, itu jangan diliput. Nah jadi itu ya notis kita kenapa kita bahas loh kok kura-kura Ambon ini ternyata ada gitu kan yang menjadikannya konsumsi bahkan terang-terangan, karena kalau misalnya begini terus nggak lama dari kita bikin podcast ini langka kemudian punah, karena yang namanya hewan dikonsumsi kan tidak mungkin berkembang biak. Iya. Jadi sih berkembang biak tapi kuning. Iya. Mengalir. Mana? Ya balik lagi sih. Kok kuning sih? Tai. Halo. Ya enggak. Ya. Kadang gua capek ngomong-ngomong pasut ini. Iya. Diputer-puter aja. Next. Oke, next kita bahas pertanyaan dari William Dwi Putra. List makanan terbaiknya, Bang. Oke, list makanan terbaik apa nih? Tempe orek. Ih, warteg lagi aja. Ya aja dia bahas. Pakai kangkung. Mau jengkol. Jengkol. Tanya sama spesialis warteg. Iya. Apa makanan terbaiknya? Jangkrik. Jadi kura-kura Ambon itu termasuk ketiga jenis apa ya namanya kalau dia bahasa biologinya. Dia itu karnivora, dia itu herbivora dan dia juga omnivora. Jadi pada dasarnya ketika di alamnya ada rumput dia makan rumput, ada ikan-ikan kecil dia makan kecil, tapi karena udah dimuliakan, diambil sama kita, dipelihara sama kita, kasih pakan terbaik, protein itu lebih tinggi daripada serat. Lu tetap harus bedain mana kura-kura darat, mana kura-kura air. Kura-kura darat itu lebih tinggi serat daripada Nah, protein. contohnya itu proteinnya itu apa sih? Ah. Gitu Nah, kan. coba. Kan orang kan yang Lu kan ngerti protein tinggi ini apa aja nih. Gue sih protein juga ngerti. Cuma masalah kura-kura, gue kagak ngerti sama sekali kura-kura. Jadi protein tinggi itu lu bisa dapat dari udang-udangan kecil. Mungkin dari ikan-ikan kecil juga. Kalau jangkrik juga bisa. jangkrik juga bisa dari serangga-serangga kayak begitu. Dan jangan lupa karena dia vegetarian juga. Apa tadi bahasa biologi? Herbivora. Berarti dia Gua nggak lulus ya SMA. makan segala Nah. kalau bahasa biologinya. Nah, jadi kalau misalnya Bang gimana kalau di Luwung Satwa? Di Luwung Satwa itu biasanya kura-kura Ambon pagi-pagi itu banyakin proteinnya, nah sorenya baru gua kasih sayuran. Lu bisa kasih kangkung, lu bisa kasih casing. Asal tetap jangan sayuran yang mengandung gas terlalu banyak karena reptil nggak bisa kentut. Masa sih? Nggak percaya. Reptil nggak bisa. Pantesan lu nggak pernah kentut. Ini turunan iguana nih. Iguana gua nggak pernah kentut. Gimana suaranya? Ya nggak bisa lah. Ya, coba lah praktekin, kan lu yang pernah denger. Lu coba bayangin lu, kalau iguana bisa kentut, mereka kan bertiga Andre ya, gitu, malam-malam. Si Andre kentut, ya kan? Dibalas sama iguananya. Gua balesin. Balas kentut gitu kan. Gua balesin gitu. Bahaya dia. Kasih ubi, Bro. Iya. Benar. Iya. Telur asin, telur asin. Kalau masak kentut perkentutan gua jagonya. Ini raja kentut Nusantara. Berarti kura-kura Ambon termasuk pemakan hewan pemakan segala ya, yang ada di alam ya. Oh, yang ada di Ketemu alam. tumbuhan, dia makan tumbuhan, ketemu hewan, adanya hewan, makan hewan gitu kan dia. Tapi dia nggak makan teman.
Berarti dia makan bubur. Bubur apa? Ya, nggak tahu. Alam gimana? Ketahuin. Ketahuin sih. Bukan pencinta dangdut dia. Ya, jadi gitu ya. Jadi proteinnya lebih tinggi daripada si apa namanya seratnya ya. Dan air karena dia kura-kura air. Kalau kita miara binatang air, mau kura-kura mau ikan, selain kita miara binatangnya, kita juga piara airnya. Jadi harus dipiara dari mulai pH dan segala macam. pH. Tapi dia di darat kuat ya, tuh ya. Bisa. Kuat lama dia. Kuat lama. Memang dia kan dua alam. Dia lebih sering nemu dia kan kayak di rawa-rawa kan, kayak di sawah gitu. Iya, betul. Karena kan dulu nih di daerah kita di Belaraja, di rawa-rawa belakang itu sawah-sawah, sungai-sungai kecil, memang ada apa namanya kehidupan mereka di situ juga. Iya. Dulu kita waktu kecil masih sering banyak ngelihat, cuma karena gue bilangnya apa ya, biar nggak diteror sama orang. Karena kemajuan zaman jadi dan karena banyaknya gusuran, tapi nggak dipindahin kura-kuranya. Jadi ada yang ke timbun, Ada yang ke Cengkudu. Iya. Ya, jadi mungkin bisa jadi notice ke depannya. Silahkan membangun, tapi kalau ada suatu habitat di situ ya sediain dulu lah. Jangan sampai kayak di tempat kita udah hilang sama sekali, susah bro nyarinya. Ada sih satu dua. Ada 1-2. Cuma di pos sama di Cengkudu. Di pos ada. Ada. Siapa? Kan udah pindah ke Cangkudu. Enggak ada di pos satu. Oh. Iya. Ya, gua berangkat ketawa aja gua mah. Jadi bro, kalau di luar negeri, misalkan mau ngebuka jalan, ngebelah hutan, itu dibangun kayak jembatan dulu, jadi biar si hewan-hewan ini pindah sendiri. Iya. Tuh. Lu udah pernah ke luar negeri? Lihat di YouTube. Ada di YouTube Animal Konservasi. Jadi di Australia kalau nggak salah ketika mau ngebuka jalan, dia bikin jembatan dulu yang lewatin jalannya. Jadi si hewan-hewan ini ketika ada apa namanya penggusuran, mereka pindah sendiri. Kelamaan tuh kalau nunggu itu jalan. Proyeknya ini ya. Iya. Duitnya Lama endap. jalan dia. Tapi kura-kura Ambon sendiri itu dia termasuk hewan yang mudah dipelihara nggak sih? Mudah banget, bahkan kalau misalnya di antara semua kura-kura yang dipiara, gue paling merekomendasikan kalian yang baru pertama kali piara dulu kura-kura Ambon. Piara dulu kura-kura Ambon. Dia nih kura-kura tahan banting, tapi bukan banting, smackdown. Bukan cuacanya. Dia mau cuaca kayak gimana, agak jarang sakit. Makanya kalau ketika lu piara kura Ambon dan itu sakit, lu jangan tanya kuranya. Gimana? Hanyalah yang punyanya. Buat dia daya tahan Kalau tubuhnya kuat. kalau jenis kura-kura tahan banting itu kura-kura Ambon ya. Kalau laki-laki tahan banting, Udah nggak usah dibahas. Ya. Gua Kenjo. Gua mah bingung, gua mau password gua mah. Senyum aja. Liriknya itu yang lirik jahat. Tapi kan sama gua doang kan. Oh ya, lirik jahat gitu. Karena video yang sebelumnya objeknya lu rame yang komen. Pret. Oke, next Irfan 1507. Kura-kura hidup di dua alam. Pernapasannya gimana, Bang? Dia bisa tenggelam nggak? Pertanyaan bagus. Setahu gua selama ini orang napas pakai semua makhluk hidup napas pakai oksigen. Setahu gua. Enggak, dia nanya alat pernapasannya apa napas Oh. Bro, Irfan kalau lu nonton agak jelas ya. Karena kita orang-orang kurang jelas. Lu nanya nggak jelas tambah nggak jelas. Jadi kura-kura Ambon itu pernapasannya pakai paru-paru tetap. Karena nggak semua hewan laut itu napasnya pakai insang, bro. Hiu pakai laut, pakai paru-paru. Ikan hiu pun. Sorry paus.
Tahu sampai. Tahu sampai. Kalian salah. Jahat ya. Kalian salah. Gua bukan paus. Dari dulu kala gua bukan paus. Gua beruang kutub. Jadi mereka ini napasnya tetap pakai paru-paru, bro. Cuman kalau misalnya karena dia ini satu-satunya makhluk hidup yang paru-parunya ini nempel sama tulang rusuk di tempurungnya, dia juga selain pakai hidung ya napasnya, dia juga bisa dari kolakanya. Ada yang tahu kolaka? Tahu. Silit tahu silit? Jadi dari pantatnya itu dia bisa ngisep udara. Udah kalau ditanya tahu nggak? Udah kayak iguana nih. Jadi gitu, jadi dia itu bisa nyimpen si udara dan dia itu bisa mengubah udara yang ada di dalam air itu lewat kolakanya. Kalau istilah biologinya respirasi kolaka namanya, teman-teman. Jadi kenapa kura-kura air itu walaupun napasnya ngambilnya pakai paru-paru dan harus di darat, dia cukup bisa tahan lama di air karena faktor itu tadi. Bisa tenggelam nggak bang kura-kura? Bisa. Gue pernah mati lagi yang baby. Jadi kura-kura dada merah asal Papua, endemik Indonesia juga. Karena baru datang gue langsung ceburin ke kolam. Ini kok nggak nongol, gue bilang kan. Tapi menggap. Ketika gue angkat dia udah lemes, gue simpen. Ya itulah pengalaman. Gue cari-cari ilmunya segala macam. Oh ternyata ketika dia baru datang airnya jangan dulu full. Setengah badan dia. Setengah tempurung lah, tempurung ke Ya, atas. setengah bugil. Gua kira dia kenapa bisa tenggelam ya karena lu salah kasih jurus. Jurusnya? Harusnya lu kasih jurus berenang, jurus batu. Ya tenggelam. Iya kan kasih baby ya belum bisa berenang, harusnya lo ajarin dulu ini nak gitu kan cara berenang yang lain Iya, jurus ikan bakar. iya gitu langsung cemplungin ya dia belum ngerti berenang. Oke next. Gua aja lah yang nanya lu. Gua apa lu nih? Ya gua aja lah. Coba sekali-sekali yang cewek yang dibacainnya. Oh jomblo curhat. Komenan yang cewek. Oh ada nih. Mbak Nopa PL 19. Halo Mbak, udah. Mbak Nopa PL. Apa ini PL-nya? Putri Listia. Oh, Iya. iya. Soalnya kalau gue nanya dia kata-kata PL itu Kemana-mana. Kemana-mana dia. Mbak Nopa PL 19. Bener nggak kura-kura kadang puasa kayak ular? Ya itu kan tadi kan udah dibahas. Penanggalannya apa dulu bro? Hijriah. Kalau Hijriah nanti ada Ramadan. Pura-pura Ramadan nantinya jatuhnya. Lewat. Tapi enggak, emang ada fakta. Cuma kura Ambon gue belum pernah nemu ini ya. Cuma kalau misalnya kura-kura pipi putih kadang begitu. Jadi dia itu nggak tahu kenapa entah hibernasi di Indonesia kan nggak berlaku ya karena memang cuaca di kita bagus kan. Cuma kadang gua pernah beberapa kali nemuin kura-kura piput punya gua itu nggak makan sampai sebulan dan dia tahan. Jadi kalau kura-kura Ambon nggak pernah karena rakus dia bro. Iya. Lu berapa kali makan sehari? Berarti kura-kura nggak pernah puasa. Kalau Ambon enggak, kalau piput gua pernah nemuin sepengalaman gua ya. Tapi sama kayak lu berdua. Enggak pernah puasa. Tapi kalau lebaran ikut enggak? Jangan salah. Gua mau full kok puasanya. Malam. Pas tidur. Next ya. Next. Dari Mumu Rayap 3489 bro. Weh, nomor bagus kayaknya. 3489 Mumu Rayap. Rayap bro. Tolong di notice min, masih banyak yang jadiin Ambon sebagai konsumsi.
kalau begini terus nggak lama lagi punah. Oh udah, itu tadi udah ya sama kita dibahas ini Next. di awal. Next. Next dari Baim Iqbal. Hawar-hawar ada jenis baru kura Ambon Min. Udah dengar belum penerangannya ya? Hawar-hawar apa ya? Hawar-hawar Denger-denger lah. Oh. isu-isu gitu. Iya. Itu bahasa mana ya? Bahasa Siapa yang nanya tadi? Siapa yang nanya? Baim Iqbal. Hawar-hawar ada jenis baru kura Ambon Min. Udah dengar belum penerangannya ya? Itu yang nanya anak tongkrongan mana tuh? Hawar-hawar. Hawar-hawar. Yang penjuru itu. Apa itu hawar-hawar? Lu aja yang ngejelasin. Mungkin mama pengajian. Jadi gimana? Di antara kita ada yang tahu nggak ada jenis kura-kura Ambon baru? Kalau untuk apa nama isu di kalangan komunitas. Bahkan kemarin pas kita main ke Bang Arbi ya, Bang Arbi Reptil juga isunya memang karena kan kura-kura Ambon ini yang selama ini kita tahu kan listnya warna kuning ya. Iya. Katanya sudah ditemukan yang listnya warna oranye dan itu mau dijadikan bukan jenis baru bro, subspesies. Jadi jenisnya tetap kura Ambon tapi subspesiesnya apa gitu. Kayak mob gitu. Morph. Nah. Awalnya kuning, terus Iya. sekarang ada yang oranye. Heeh. Nanti besok ada merah kuning hijau. Kura reggae. Kayak gitu. Dia habis reggae kurangnya. Dia itu berubah jadi dari kuning ke orange itu berevolusi nggak sih bro? Apa karena menyesuaikan ya dia dulu kan di Indonesia mungkin alamnya masih asri gitu kan, jadi ya warnanya jadi kuning gitu. Sekarang ya kita tahu sendiri lah gitu kan. Ya itu bukan iguana lah. Kalau iguana iya. Ya, tapi banyak kan kura-kura Makanya morph kita zaman lagi sekarang. ditanya nih. Iya. Jadi orang nanya katanya ada spesies Iya. baru. Gue emosi soal ini. Ngopi dulu. Makanya kita juga belum tahu nih jawabannya nih. Iya. Apa karena cuaca? Iya. Apa karena Ya karena evolusi? mob itu perkembangan bro. Perkembangan apa? Evolusi. Iya. Apa kawin silang? Iya. Iya. Mob itu kan kawin silang bro. Kawin silang sama apa? Mbek. Lalu. Jadi kalau misalnya isu yang lu angkat tadi, gue lebih ke ini ya. Kalau teori evolusi memang ya benar ada gitu kan. Dikirain teori Darwin. Bingung gua. Kayak mungkin dulunya buaya apa segala macem. Cuma gue lebih setuju ke God's will ya. Dan God's will apa ya? Apa itu? Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Jadi yang tadinya nggak ada jenis albino jadi ada albino. Sama lah. Tapi ini baru isu ya bro, kura-kura Ambon yang gua dengar akan ada subspesies karena ditemukan yang listnya warna oranye. Untuk penampakannya sendiri gua belum tahu, belum pernah lihat di Google maupun aslinya. Yang punya sendiri gua belum tahu dan penelitian pun secara resmi belum pernah ngomong tentang itu. Cuma kalau memang kura-kura berevolusi dari morph ke morph itu karena memang yang pertama kecerdasan para peternak zaman sekarang. Iya. Ya, Untuk menciptakan morph baru, jadi mereka itu ngawin silangin, jadi nantinya hybrid, jadi kayak gitu. Yang tadinya warnanya cuma hitam dikawinin nama yang warna agak kecoklatan, nanti warnanya jadi apa. Dan ada di situ ada beberapa yang ditemukan memang langsung di alam. Kehendak alamnya ada kayak begitu. Oh no. Ya. Udah. Udah. Ngerti. Ngerti. Next. Oke, next. Next. Wah. Fakta unik. Oh iya benar. Fakta uniknya ya. Dari obrolan-obrolan kita tadi berarti fakta unik kura-kura Ambon itu dia hidup di dua alam. Ya enggak? Betul. Ya, Terus makan segala. makan segala dia jadi bisa makannya kapan aja. Dan kalau apa namanya dia metabolismenya yang lambat, makanya dia kadang makan kadang enggak gitu kan. Terus oh iya gua ada nih fakta unik nih. Karena gua miara kura-kura di empang ya,
Kalau menurut gua kura-kura Ambon ini satu-satunya kura-kura yang tahu kandang. Karena di empang gua tuh kan cuma ada 10, sedikit dong gitu Iya. kan, 10 kan. Jadi hari ini gua kontrol kadang cuma ada 7 atau 6. Nanti 2-3 hari kemudian balik lagi 10 lagi. Gitu. Jadi itu menurut pengalaman ya, kalau dari teks baca di buku-buku yang lain sih gue belum pernah ada orang yang berani nerangin gitu kan. Fakta uniknya itu mungkin beberapa fakta uniknya, dan yang paling unik dia bisa napas dari pantat. Tapi bukan pantat lah, sensitif. Tapi ngomong-ngomong dia bisa balik ke rumah ya, Hmm. itu berarti lebih cerdas kura-kura Ambon ya dibandingin kameramen lu. Kadang dia nggak tahu jalan pulang ke rumah kemana gitu, makanya dia sering mampir ke sana kemari. Emang gue cowok apaan Iya. ya? Tapi bukan dia sering mampir bro, Kenapa? karena dia emang tiap malam open BO. Open BO kakak. Dia akan download mic-nya. Jangan disebutin onen. Iya, itu rahasia kita. Kebanyakan download mic. Tapi mungkin abis ini mau nge-endorse. Udahlah, sebelum obrolan kita tambah ngaco teman-teman. Jadi mungkin ada yang mau nambah-nambahin di kolom komentar, terbuka lebar ya. Ya. Itu yang pertama, yang kedua kalau ada yang salah-salah juga kita nerima kritik kok. Ya, boleh. Boleh, nggak Nah, kita apa-apa. udah biasa dikritik orang. Ah, Curhat, Dikritik bro. dia ya. Curhat. yang ngeritik nggak bakal kita apa-apain kok. Ya, Cuma iya. dicari namanya, cari dukun sana. Intinya ambil yang positifnya dari obrolan kita. Oke. Ya. Ya. Jadi sekian 90 apa? 90% bercanda, 10% edukasi. Oke. Jadi sekian Animal Podcast episode pertama ini ya. Ya. Dan akan ada animal-animal podcast selanjutnya yang pasti beda sama channel-channel animal creator lain. Karena kalau di Animal Podcast ini gue nggak harus beli barangnya dulu. Tuh. Karena kalau Animal Podcast yang di podcastin Alda berapa? Ya. 25 juta. Kita bisa podcast paling nanti bawa penyu aja. Ya. Ada penyu berkaki dua ya. Berkaki 2. Oke. Tunggu kita Tunggu di kita. kandang Orochimaru semua. Oke, nanti ada 1, 2, 3. Animal Podcast bareng Orochimaru nanti juga top line. Salam sejahtera.